Sementara itu pemirsa, ayahanda Brigadir J mengaku bingung atas keterangan berbeda yang disampaikan oleh pihak polisi. Berikut pernyataan ayahanda Brigadir J, Samuel Huta Barat. Tanggapan saya menurut berita tadi yang disampaikan Kombes Polres Jakarta Selatan, Bapak itu mengatakan bahwa di rumah dinas Pak Ferdy Sambo, CCTV-nya dalam keadaan rusak sudah 2 minggu. Jadi sedangkan malam Selasa, datang utusan dari Mabes Polri, Bapak Hendra, Brigjen Hendra, mengasih keterangan bahwa kronologis kejadian di TKP dengan mendetail diterangkannya. Jadi saya kutip keterangan itu, saya bilang itu kan rumah seorang petinggi Polri, jenderal, otomatis safety-nya sangat ketat gitu. Nah, jadi saya bilang, Bu, kita nggak usah panjang lebar ngomong, itu kan tentu di rumah seorang jenderal CCTV cukup. Apalagi di kamar utama Pak Ferdy ada CCTV. Datang itu entah siapa namanya, Pak Kombes di sebelah kiri, Pak Hendra, dia langsung menyangga. Di sana memang bukan tidak ada CCTV, ada katanya. Tapi kalau di depan pintu utama tidak ada. Nah, jadi masa di depan pintu kamar utama seorang jenderal tidak ada itu CCTV? Itu yang pertanyaan saya. Mengingat tadi pun keterangan dari Polres Jakarta Selatan katanya rusak 2 minggu yang lalu. Keterangan tadi malam dari Mabes ada, tapi di tertentu tempat bukan tidak ada, tapi di depan kamar utama tidak ada. Nah itu, tadi saya dengar kabar rusak 2 minggu yang lalu. Ini ada kabar lagi, tadi saya dengar ada rusak. Tadi malam disampaikan kronologis ada, artinya, tapi di depan kamar utama tidak ada. Ada perbedaan dari yang ada perbedaan keterangan di pihak Jakarta lah begitu. Jakarta jadi, menyampaikan ada kerusakan, tapi di sini menyampaikan ada CCTV tapi tidak dengan ada kerusakan gitu. Yang datang utusan tadi malam ke sini dari Mabes mengatakan di rumah dinas itu tidak sebegitu lengkap CCTV. Masa di rumah dinas seorang jenderal tidak lengkap, apalagi di pintu kamar utama. Ya. Itu sebagai safety untuk pejabat tinggi negara, aku bilang. Oh, tidak ada katanya. Sampai datang istri saya bilang, jangankan di situ Pak, di sekolahan ini aja dipenuhi CCTV. Boleh kita buka? Katanya gitu. Disitulah yang dari Jakarta merasa geram gitu. Artinya keterangan yang disampaikan oleh Polres Jakarta Selatan tadi menurut Bapak masih dalam keadaan janggal dan ditutup-tutupin, Pak? Menurut saya itu kok berbeda begitu. Padahal satu instansi gitu. Jakarta Selatan bilang 2 minggu yang lalu, yang membawa kabar kronologis kematian anak saya ada, tapi memang di dekat menghadap pintu kamar utama Pak Kadif Propam tidak ada. Siapa yang membawa kronologis yang dari Mabes itu? Berbicara dengan Bapak siapa, Pak? Yang dari sana itu rombongan Pak Brigjen Hendra. Brigjen Hendra. Di sebelah kiri Pak Hendra inilah yang mengasih tahu bahwa di depan pintu kamar utama itu tidak ada CCTV. Siapa itu Pak? Namanya lupa saya, tapi dia Kombes. Pemirsa, insiden baku tembak di rumah singgah Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo terjadi pada hari Jumat lalu sekitar pukul 5 sore. Namun pihak kepolisian baru merilis kasus ini 3 hari kemudian, yakni Senin 11 Juli 2022. Berikut adalah keterangan dari pihak kepolisian sejak kasus ini mencuat ke publik. Itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu
berada di lantai atas, menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir E. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J jenazahnya sudah dibawa kembali ke keluarganya dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Suatu hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa pada saat itu Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadif Propam. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah singgah. Jadi selama pandemi, rumah tersebut dipakai oleh keluarga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri apabila ada anggota keluarganya yang baru saja pulang dari luar kota, melakukan tes PCR, kemudian sambil menunggu hasil PCR keluar, maka akan melakukan isolasi di rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut adalah rumah persinggahan. Sebenarnya rumah aslinya sendiri kurang lebih 1 kilometer dari rumah tersebut. Setelah berada di kamar, sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap Ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Jadi Ibu teriak minta tolong kepada saudara RE dan saudara R. Berapa kali minta tolong dan teriakan ini rupanya membuat saudara J mungkin panik, sehingga pada saat itu juga mendengar ada suara langkah yang turun dari kebetulan saudara RE berada di lantai 2 rumah tersebut bersama dengan saksi K. Dari situ kemudian saudara RE karena berada tangganya itu letter L, ya, baru separuh tangga, kemudian melihat saudara J keluar dari kamar tersebut menanyakan ada apa. Bukan dijawab, tapi dilakukan dengan penembakan. Pada saat itu tembakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh saudara J tidak mengenai saudara RE, hanya mengenai tembok. Sehingga saudara RE berlindung di balik tangga yang arah naiknya. Kemudian karena saudara RE juga dibekali dengan senjata, dia kemudian mengeluarkan senjata yang ada di pinggangnya. Nah, ini kemudian terjadi penembakan, di mana beberapa kali kalau kita lihat dari TKP kami menemukan adanya bekas tembakan di tembok yang ada di tangga itu sebanyak 7 bekas atau titik tembakan. Kemudian kami juga menemukan berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara. Ya, jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua, namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar.
dan 1 proyektil bersarang di dada. Perlu kami jelaskan bahwa saudara RE itu menggunakan senjata Glock 17 dengan magazen maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang bukti yang kami temukan tersisa di dalam magazen tersebut 12 peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan. Sedangkan saudara J itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS. 16 peluru di magazennya. Dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magazen. Artinya ada 7 peluru yang ditembakkan. Dan ini sesuai dengan apa yang kami temukan di TKP bahwa di dinding kami menemukan ada 7 titik bekas tembakan yang ada di dinding tembok tersebut. Dari 5 tembakan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh Barada RE, tadi disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk. Ini perlu kami jelaskan bahwa ada beberapa luka tembak yang 1 peluru ada 2 luka tembak. Yani yang pertama pada kelingking ya, atau jari manis di sini itu sempat karena posisi saudara RE menggenggam senjatanya dengan 2 tangan, kemudian peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu saudara J menembakkan dengan menggunakan 2 tangan. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu dihitung 2. Kemudian ada juga peluru yang mengenai lengan sebelah dalam juga tembus ke tubuhnya, jadi itu dihitung 2. Begitu pula ada 7 tembak keluar, itu juga sama dihitung dari 6 tembak keluar karena 1 bersarang. Jadi yang dari kelingking tadi 1 masuk dihitung 1 lagi keluar. Kemudian yang di telapak sini pergelangan juga 1 masuk dihitung 1 keluar. Itu rekoset yang itu meninggalkan luka mungkin seperti sayatan. Dari apa yang kita lakukan, kemudian kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan uji balistik terhadap barang bukti yang kami temukan. Ya, ini tadi 2 senjata, yaitu senjata Glock dan senjata HS, serta kami juga mengirimkan proyektil maupun selongsong peluru ke Puslapor Polri dan nanti kami akan menunggu hasilnya. Pemirsa, informasi terbaru mengenai kasus ini akan disampaikan oleh rekan kami Tiara Harahap yang saat ini berada di Mabes Polri, Jakarta. Selamat siang, Tiara. Apa informasi terbaru dari tim gabungan pencari fakta? Ya, informasi terakhir yang kami dapatkan dari Humas Mabes Polri, Ebony dan juga pemirsa, kami tadi memang sudah sempat menghubungi Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Pol Nurul Aziza, yang mengatakan bahwa kepolisian hingga saat ini memang masih terus menunggu hasil akhir dari tim pencari fakta atau tim khusus yang memang sudah dibentuk oleh kepolisian yang kemarin sudah dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, begitu, di mana untuk mengungkap kasus penembakan dari yang terjadi di kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang kemudian kita ketahui ini menewaskan Brigadir J yang diduga dilakukan oleh Baradae. Di mana informasi terakhir juga yang kami terima bahwa kemarin malam sudah dilakukan konferensi pers di Humas Polri yang juga dihadiri oleh Inspektur Pengawasan Umum ataupun juga Irwasum Polri sekaligus Ketua Tim Khusus yakni Komjen Pol Agung Budi Marioto, yang dimana memang menjelaskan bahwa pihaknya ataupun tim khusus ini telah melakukan sejumlah rangkaian langkah penyelidikan, diantaranya ini adalah pendalaman olah TKP, kemudian juga pendalaman otopsi serta pendalaman saksi-saksi. Namun pihaknya memang belum menjelaskan secara rinci apa kemudian ini hasil sementara yang dihasilkan dari penyelidikan tersebut, termasuk berapa jumlah saksi dan juga apa saja materi yang kemudian ini ditanyakan kepada para saksi. Pihaknya juga mengatakan bahwa ada kemungkinan nanti akan dilakukan pendalaman kembali kepada sejumlah saksi, namun dari pihak Irwasum sendiri hanya mengatakan
pengusutan yang dilakukan ini adalah menggunakan scientific crime investigation yang kemudian nanti diharapkan dapat mendapatkan hasil yang utuh, kemudian juga objektif serta transparan. Berbicara mengenai transparansi, Ebony dan juga pemirsa, dari pihak Polri ini memang juga turut serta menggandeng pihak internal, di mana pihak internal ini adalah Kompolnas dan juga Komnas HAM yang keseluruhannya ini telah menyampaikan bahwa akan siap membuka berbagai data dan juga temuan. Di kesempatan yang sama kemarin, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo ini juga meminta kepada masyarakat serta awak media bahwa kepolisian ini memohon waktu begitu agar tim khusus yang memang sebelumnya sudah dibentuk ini bekerja secara maksimal. Sementara keterangan yang berbeda, Ebony dan juga pemirsa, ini juga disampaikan oleh pihak Komnas HAM begitu, yang dimana ini mengatakan bahwa Komnas HAM ini sebenarnya membentuk tim sendiri. Artinya jika sebelumnya dari kepolisian ini membentuk bahwa Komnas HAM dan juga Kompolnas ini masuk ke dalam tim khusus, namun informasi yang diberikan dari Komnas HAM, metode yang kemudian digunakan oleh Komnas HAM ini memang berbeda, dan Komnas HAM statusnya ini adalah berada di luar dari tim khusus yang memang sudah dibentuk Polri. Alasannya memang kalau yang kami dapatkan dari Komnas HAM ini memang lembaga independen dan juga melakukan penyelidikan mandiri begitu. Kita ketahui juga bahwa banyak sekali isu-isu yang kemudian ini beredar di tengah masyarakat, termasuk adanya kecurigaan serta kejanggalan yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, salah satunya yang kemudian ini direspon oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan adanya pembentukan tim khusus untuk kemudian ini bisa membuktikan secara jelas begitu pengusutan yang sudah dilakukan terhadap kasus dari penembakan di rumah Kadif Propam Polri. Sementara demikian, Ebony dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Tiara Harahap atas informasi Anda dari Mabes Polri, Jakarta Selatan.